Victor Surabaya. Baik dulur, hari ini kita bisa sharing-sharing kembali di Sangune Turu. Malam ini kita bersama Ustadz Ali Misbahul Munir yang siap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Kita kembali melanjutkan bahasan kitab Jawahirul Bukhari. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dulur El Victor rahimakumullah, takdiripun Allah kita pinaringan sehat walafiat wonten ing wulan Dzulqa'dah. Mugi-mugi sedaya amal kesaenan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi saged dipun terami kalian ngarsa dalem Allah tabaraka wa taala. Sederek-sederek ingkang tindak haji mugi-mugi pinaringan selamat, sehat, Amin. lancar, Amin. dados haji ingkang mabrur. Amin ya Rabb. Amin ya mujibas sailin. Ning ojo lali Surabaya didongakno. Amin. Jawa Timur didongakno, Amin. Indonesia didongakno. Niku penting. Dadi gak eling awake dhewe. Nah, Monggo dipun lajengaken ngaos kitab Jawahirul Bukhari hadis yang ke-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Kacerita saking sahabat Abu Hurairah radhiya mugi-mugi ngridani sinten Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah setuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal laisal miskin ora ana utawi wong miskin kang apik. Berarti ngeten. Ana wong miskin sing apik, ana wong miskin sing elek. Ono dadi miskin iku ana sing apik ana sing elek. Ya padha sugih iku ana sing apik ana sing elek. Lah nek sugih sing apik loma, sugih sing elek medhit. mewadit. Nah, kali ini kita akan belajar miskin yang baik dan miskin yang tidak baik. Ngoten. Monggo. Laisa ora ana sapa al miskinu wong miskin sing apik. Iku alladzi wong yatufu kang muter sapa alladzi alan nasi ing atase pira-pira menungso. Taruddu nolak hu ing alladzi apa al-luqmatu sak puluhan wal luqmatani lan 20-an wat tamratu lan sak kurma wat tamratani lan 2 kurma. Berarti napa? Di sini disebutkan miskin yang buruk itu adalah yang meminta-minta. Berarti pemahaman terbaliknya miskin sing apik iku sing gak njaluk-njaluk. Ngoten. Jadi lah terus piye? Walakin tetapi ini al miskinu utawi wong miskin sing apik iku alladzi kang wong la yajidu kang ora nemu sapa alladzi ghinan ingkang nyukupi yugni kang nyukupi apa ghinan hi ing alladzi wala yuftanu lan ora den weruhi sapa bi alladzi fayutasaddaqu mongko disodakoi sapa alai alladzi wala yakumulan ora jumeneng sapa alladzi fayasalu mongko nyuwun sapa alladzi annasa ing menungso. Jadi
miskin sing apik iku asline dheweke butuh. Tapi orang ngetokno nek dhek butuh. Nggih. Asline dhek melarat ning orang ngetokno dhek melarat. Akhire pripun? Ya ana wong sing ngeruh ngoten lho. Lah disinilah tugasnya amil. Jadi amil iku nduk kono, gak pasif saja ngenteni wong teko moro ngekei sedekah saja, ndak cuma itu. Atau amil tugasnya ngasih pengumuman, siapa yang mau zakat sedekah ke sini tak terima. Tidaknya itu. Tapi tugas yang paling berat bagi amil itu adalah memastikan bahwa uang yang dikumpulkan itu benar-benar diberikan kepada yang berhak, mustahiknya. Lah mustahik sing apik ngeten iki. Asline dhek iku kekurangan. Tanggungane akeh. Tapi gak tahu kondo nek dhek kurang niku. Ngempet ngono. Lho, gak. Mboten kok ngempet ngono mboten. Maksude kuwi ya wadul, tapi wadule nang Gusti Allah. Ngoten lho. Jadi curhat, tapi curhatnya ke Allah. Lah gak kaya wong saiki. Curhate nang menungso. Kalau dia kekurangan. Lah ini itu miskinnya ndak baik. Nggih. Apalagi kemudian apa kuwi nyalah-nyalano pasangane atau nyebarno aib sing lanang. Alah bojoku pandemi wingi. Ndak begitu, ndak begitu. Jadi disimpan rapat-rapat tengeriku nyuwun tengene Gusti Allah supaya dipenuhi. Jadi gak popo sambat. Gak popo napa niki nangis. Gak popo nyuwun. Tapi oleh njaluk niku nanggone Gusti Allah. Zat kang gawe urip. Ngoten. Makane teng mriki wong miskin sing kaya ngoten niku wau inilah yang layak untuk ditasarrufi oleh orang-orang yang kaya atau amil tadi itu. Iku mau jadi fungsine kuwi bicarane wong sing model koyo niki kecukupan. Ngoten. Jadi itu seperti itu. Makanya berdasarkan hadis ini aslinya jaluk niku gak apik. Gak apik. Jadi mboten sae. Nanti di hadis berikutnya nanti kita dapati di beberapa hadis ke depan itu ada memang pengecualian, memang ada 3 orang yang di situ boleh meminta-minta. Tapi selain daripada itu ndak boleh. Jadi sekali lagi prinsipnya ojo ngetokno nek gak duwe. Kudune ngetok-ngetokno gak duwe butuh kuwi nang Gusti Allah. Mergo tengene Quran ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hes kabehane menungso sira kabeh iku wong sing fakir, wong sing butuh marang Gusti Allah. Makane kita niku diajari Nabi 24 jam mulai bangun tidur sampai arepe turu. Nabi ku ndonga tok isine. Maksudnya ndonga niku napa? Ndonga niku hakikate ngetokno nek butuh, ngoten lho. Ngetokno butuh pitulungane Allah. Niku kata kuncinya. Jadi berdoa itu memperjelas posisi seorang hamba yang mana dirinya itu sangat butuh pertolongan Allah. Dia itu lemah. Gak iso apa-apa nek gak ditulungi Gusti Allah. Wis ngoten mawon. Terus kata kuncinya nek ditakdir saiki soge syukur. Amin. Tahu diri. Nek ditakdir saiki gak patek soge. Ngomong miskin kok kenemenen. Gak patek soge. Yo sabar. Karena roda kehidupan terus berputar. Nanti kata kuncinya sabar dan syukur. Wallahu a'lam. Baik, Dulur El Victor, sudah kita kaji tentang mana yang baik, mana yang buruk ya. Miskin yang baik, miskin yang buruk juga ada.
Saya buka untuk yang ingin sharing seperti biasa di 081234939390. Telepon langsung boleh. Monggo silakan ya. Daripada WA Anda menunggu mungkin langsung telepon juga sangat baik. Ada yang sudah masuk dari Pak Nur Budi di Sedati Gede. Bagaimana cara mengenal sifat-sifat Allah? Mohon penjelasan Pak Nur Budi di Sedati Agung. Yang lain monggo silakan. Atau Anda menyusul setelah dijawab boleh ya. Baik. Masih saya nantikan. Di 081234939390. Segera dijawab meskipun hanya satu ya. Setelah yang berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan mohonkanlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh ia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Tadi ada telepon barangkali ya, ikut serta di momen ini ya, di sesi pertama ini. Silakan monggo saya nantikan. Baik, silakan langsung dijawab Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, di Quran itu surah Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah itu punya nama-nama yang indah. Berdoalah dengannya. Nah, sepakat ulama bahwa
nama-nama Allah itu sekaligus sifatnya. Sekaligus sifatnya. Maka di situ perlu kita pelajari. Jadi sifat yang juga af'alnya Allah. Jadi Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Masya Allah. Dipelajari semuanya. Dan juga ada beberapa sifat Allah yang belum masuk ke 99 itu. Banyak di Quran banyak. Di Quran banyak. Satu contoh di hadis misalkan Asy-Syafi, ya, yang menyembuhkan itu juga belum masuk. Al-Hannan, Al-Mannan banyak. Makanya 99 itu bukan maksimal, tapi batasan minimal. Tapi paling tidak itu dihafalkan, dipahami, dicermati. Kalau tidak ngerti ditanyakan kepada yang ahli, ulama yang ada, yang dekat dengan jenengan. Maka insya Allah menghantarkan kita semakin mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, saya buka kembali untuk pertanyaan berikutnya. Silakan di 081234 939390. Saya coba ke Pak Trisno begitu di Sidoarjo. Saya ingin bertanya, saya ini lagi menjadi perantara menjual tanah orang. Saya berdoa supaya menunjang keberhasilan saya ingin sedekah untuk itu. Apakah dibenarkan? Supaya laku. Oke. Yang lain silakan di 081 234 939390. Monggo silakan. Kita lagi live ya. Live ngajinya, live streaming juga. Saya nantikan, monggo silakan. Kemudian dari Ibu Sari yang ada di Waru, Ustadz. Saya ingin bertanya, saya dalam rangka menghatamkan Al-Quran. Dan saya sering bepergian, kemudian di masjid, saya melanjutkan bacaan saya yang di rumah. Itu saya anggap bahwa saya dalam rangka menghatamkan Al-Quran, sehingga kalau misalnya juz pertama saya baca 4, saya lanjutkan lagi. Mohon pencerahan. Baik, silakan yang lain di 081234 939390. Oke. Segera dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka merantau pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik Baitullah, yang memberi makan mereka pada waktu lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, segera dilanjut. Yang mau sharing monggo nggih di 081234939390. Monggo Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo mawon. Artinya menjual tanah, kalau laku nanti dapat hadiah upah. Nah, supaya cepat laku, sedekah. Berarti pripun niate? Enggak, itu namanya tawasul dengan amal soleh. Oh, Jadi, ngoten. artinya begini, ya tidak hanya untuk supaya cepat laku, untuk segala hal. Nggih. Jadi orang itu memang kalau punya keinginan yang urgent, itu bisa dengan sedekah itu. Dan mboten usah bilang kepada yang dikasih. Terus sedekah dengan berupaya setulus mungkin semata mengharap ridhonya Allah. Kemudian cari orang yang benar-benar butuh. Ya, di situ. Kemudian setelah itu jenengan matur teng Gusti Allah. Ya Allah, kalau engkau terima sedekahku ini, tolong berikan kemudahan dalam proses jual beli ini. Nah, itu namanya tawasul dengan amal sholih, sedekah. Itu masih bisa kita andalkan. Ya, jadi tidak perlu kemudian kita nyumbang ke seorang terus kita matur, tolong dongakno ya aku gini ndak usah. Oh, ngoten nggih. Apalagi diumumkan di masjid. Jadi prinsipnya memang secara umum boleh-boleh saja sedekah ditampakkan, tetapi cuklaknya dalam Quran itu sedekah yang sifatnya wajib zakat itu memang sebaiknya ditampakkan. Tapi kalau sunnah itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu begitu. Ya. Ini momen. Jadi kalau dijadikan kurban pripun ngoten iki? Ya, korban dengan sedekah sunnah itu ya sangat jauh beda. Sangat jauh beda. Nggih, nggih. Jadi korban itu dalam rangka melanjutkan sunnah Nabiullah Sunnah Ibrahim Nabi. alaihissalam.
itu hendaknya menjadi rutinitas, karena menurut Imam Asy-Syafi'i itu sunnah tiap tahun. Bahkan Imam Abu Hanifah wajib tiap tahun. Jadi konteksnya berbeda. Ya meskipun itu sebuah kebaikan. Ustadz, kalau misalnya ditaruh di masjid pripun Ustadz? Nggih. Sebenarnya ditaruh dimanapun itu tidak ada masalah. Apalagi masjid itu sedang butuhkan Oh, ngoten. dalam rangka pembangunan. Nggih. Nah itu sangat bagus sebenarnya, tidak ada masalah. Cuma sekali lagi, sedekah itu amalan yang hebat memang, tapi rawan lepas. Maksudnya? Karena yang rawan pamer itu sedekah. Nggih, Ustadz. Nggih. Lo coba lah orang bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang. Coba ndak difoto masuk gelem. Malah ada yang di TikTok. Lo itu justru menaikkan Nggih. apa itu pengikut, Follower. Jadi coba. Ini zamannya begitu sekarang. Nggih. Jadi sedekah itu luar biasa. Tetapi ini yang paling cepat, yang paling rawan untuk hangus itu justru sedekah itu. Sedekah. Kalau tidak hati-hati, makanya kudu hati-hati. Tetap kita ikuti petunjuk sunnah Nabi. Dalam Quran pun begitu kok. Intubdus shadaqati fani'ammahi wa intukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa wa khairul lakum. Jadi yang terbaik itu, yang terbaik meskipun boleh ditampakkan, tapi yang terbaik itu adalah disembunyikan, diberikan kepada fuqara. Fuqara itu tingkatnya lebih tinggi daripada miskin. Nah, miskin itu punya penghasilan Tapi nggak cukup. cukup. Kalau ini fakir niku masya Allah. Yo gak duwe penghasilan banjine. nonton nggih. Jobless. Nggih, jobless. Jadi ya betul-betul butuh. Jadi itu yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya pengen khataman Quran, kemudian waktu di perjalanan melanjutkan yang ada di rumah. Ya silahkan, karena memang tidak tiap hari kita di rumah. Jadi kita bisa dimanapun, karena baca Quran itu tidak harus di rumah, tidak harus di masjid. Jadi baca Quran itu bagian daripada zikir. Makanya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, tidak masalah. Sedang di sepeda, sedang di mobil, tidak ada masalah. Cuman adab-adabnya yang tetap harus dijaga. Adab-adab dalam membaca Al-Quran, supaya semakin termotivasi lagi. Masya Allah. Saya dapati dalam kitab Haqqut Tilawah, juga di kitab Nihayatul Qaul Al-Mufid, juga di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Masya Allah, pas orang khatam Quran itu doanya diamini 4.000 malaikat. 4.000 Ustaz ya. Dan malaikat itu mencium keningnya Istimewa. sebagai penghormatan saat khatamnya. Nggih, Makanya nggih. wong ku nek mboten masya Allah, mboten kepengin, mboten semangat ngatamno Quran niku rugi. Nonton Ustaz ya. Rugi, estu. Estu. Dan itu kalau gak ditolong ambek Gusti Allah abot. Meskipun bacaan lancar, Nggih. meskipun iso, tapi nek gak nyempetno waktu, ya gak sempet-sempet. Nggih, percuma kan nonton Gak artinya. sempet-sempet. Tapi kalau yang sedang belajar Ustaz pripun? Tidak ada masalah. Bacaannya kurang Nggak bagus masalah, misalnya. nggak masalah. Nonton, nggih. Yang penting terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Nggih. Baik, dilanjut. Monggo silakan yang mau WA dan SMS. Tapi kita jeda dulu nggih. Mas, kopi satu ya. Mau yang biasa atau yang aroma barokah? Aromanya barokah. Namanya kopi cap kiaiku. Prosesnya religius, selalu memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terus dikerjakan dengan standar kehalalan. Didoakan oleh kiai dan para habaib.
Yang memproduksi anak-anak pesantren entrepreneur yang hafid Al-Quran. Dan kopinya asli kualitas tinggi, bukan tepung rasa kopi. Oh, itu kan kopinya Kiai Muhammad Zaki, pengasuh Ponpes Mukmin Mandiri. Ayo dulur, ngombe kopi cap kiaiku. Enak tenan. Tak dongakno tambah seger waras, ayem uripe lan barokah rezeki. Diproduksi dengan proses modern, kopi cap kiaiku berbahan kopi robusta blend doa dengan kemasan eksklusif. Wah, kebetulan saya ini mau ngelamar cewek, Mas. Mudah-mudahan setelah minum kopi cap Kiaiku, lamaran saya diterima. Kan mengandung doa. Kopi cap kiaiku, minum kopi sambil beramal. Kopi cap Kiaiku bisa Anda dapatkan di Radio El Victor FM Jalan Raya Jemur Sari 21, Surabaya. Sesaat lagi kita dengarkan kesaksian nyata pengguna Soman. Bagaimana Bu kabarnya? Beli lara-lara, Bu. Apa yang dirasakan Bu? Paru-paru. Hah? Tadinya paru-parunya kenapa? Sakit aja. Barang minum kia beli, Bu. Udah beli sakit? Iya. Oh, jadi minumnya satu hari berapa banyak? 10, Bu. 10 tetes? Nggih. Satu hari berapa kali? 3. Sudah berapa lama Ibu menggunakan Somen ini? Sudah 6 hari. Baru 6 hari sudah ada perubahan ya. Dari sakit, paru-parunya sekarang tidak sakit lagi. Hindari segala resiko gangguan kesehatan. Minum herbal tetes Soman 10 tetes 2-3 kali sehari. Herbal Tetes Soman telah meraih penghargaan Excellent Brand Award EBA tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori jamu herbal tetes. Dapatkan di apotik dan toko obat terdekat. Herbal tetes Soman, banyak menolong, tidak bohong. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya El Victor. Kita lanjutkan kembali. Bu Lia di Rungkut Ustadz mau tanya, kalau anak kecil bertanya, kenapa si ibu? Nggih, betul nggih, si ibu atau si bu? Oh, kenapa si bu? Ngatain nggih. Aku kok disuruh sholat, padahal temanku tidak sholat. Saya bingung menjawabnya Ustadz. Mohon petunjuk. Kemudian dari Juli di Surabaya, Ustadz mau tanya, puasa Ayamul Bid, nggak tahu sudah niat puasa Senin, ternyata puasa Senin ternyata tanggal 13 terus sisa 2 hari. Apa ditambah 1 hari lagi? Mohon penjelasan. Oke. Baik, dilanjut pertanyaan berikutnya. Dari ternyata yang tadi. Ini. Yuda Karisma di Jantiwaru. Nggih. Sebelah Kurek Sari nggih. Dari Yuda Karisma mau tanya, kalau sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal tapi non muslim, apa bisa sampai ke beliau? Karena saya mu'alaf sejak menikah. Segera dijawab. Yang lain monggo silakan, masih ada waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
الساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang-orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin? Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dari sholatnya, yang mereka berbuat riya, dan mereka enggan memberi pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah orang-orang yang terputus rahmat-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Monggo silakan dijawab Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, aku kok disuruh sholat, temanku kok tidak sholat. Ya karena aku atau karena engkau muslim, anakku. Dan muslim itu diperintah oleh Allah untuk sholat. Sederhana saja. Jadi pertama kali yang harus dipersiapkan seorang mukmin saat menghadap Allah nanti adalah sholatnya. Adapun teman yang tidak mau sholat, maka sebenarnya itu yang rugi dirinya sendiri. Jadi di situ, maka tidak usah ikut-ikutan teman yang tidak sholat. Malah kalau bisa ajak teman tadi supaya ikut sholat. Begitu saja, Bu Lia. Berikutnya, puasa Ayyamul Bid sebenarnya tidak baku. Memang idealnya itu 13, 14 dan 15. Oh, mboten baku nih kayaknya. Tidak baku. Artinya kayak Idul Adha. Otomatis Ayyamul Bidnya itu mundur. Karena setelah hari raya itu 3 hari tasyrik. 11, 12, 13. Oh, maka puasanya 14, 15, 16. Berarti digeser ke 14, 15, 16. Mau nomor apa nggih? Enggak apa. Jadi nyantai saja. Berikutnya sedekah untuk orang tua non muslim yang sudah meninggal. Ini memang khilaf di kalangan ulama, tapi mayoritas ulama menyatakan bahwa hubungan kita dengan orang-orang yang beda agama dengan kita itu hanya sebatas di dunia ini. Jadi selama di dunia kita wajib berbuat baik kepada mereka sekuat tenaga, semampu kita, dengan harta, dengan doa dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka ini sudah lepas. Hubungan itu sudah berakhir. Jadi kayak begitu. Nah, adapun
nasib orang tua kita nanti seperti apa? Wallahu a'lam. Yang jelas normalnya kalau orang tidak beragama Islam ya kembalinya ke neraka. Kalau muslim ya ke surga. Tapi hak prerogatif Allah. Orang non muslim masuk surga itu tetap itu manusia tidak bisa protes. Jadi kayak begitu. Tapi dalam aturan umumnya bahwa ketika orang tua atau saudara atau siapapun yang meninggal dan dia non muslim, maka di situ tidak ada lagi hubungan. Tidak bisa lagi sambung doa. Tidak bisa lagi beramal untuk mereka. Yang terpenting kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, berusaha melakukan amal-amal yang saleh. Wallahu a'lam. Baik, dilanjut. Ibu sinten iki? Ibu Musarofah di Surabaya mau tanya Ustadz, bolehkah doa nur buat dibaca setiap habis sholat fardu? Kemudian Ibu Wahyu di Surabaya mau tanya Ustadz, kalau sholat mau salam, jari telunjuk diturunkan dulu nama mboten? Kemudian dari Pak Ajianto mau tanya, ketika membaca Al-Quran tiba-tiba ada cucu mengganggu, Bu Sudarwati ya. Lalu saya berhenti bacanya. Yang saya tanyakan, apakah membaca lagi atau membaca kembali harus ta'awud dulu? Baca bismillah, ta'awud dan baca bismillah. Ngoten nggih, Bu. Kemudian dari Ari di Surabaya, kalau mau sholat sunnah tahajud harus mandi dulu kah? Mohon penjelasan. Baik, segera dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan mohonkanlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat kita bermohon. Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang menyerupainya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, segera dijawab, monggo Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsipnya begini, Ibu.
untuk doa itu. Jenengan harus berusaha untuk mencermati artinya. Nggih. Jika artinya tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, silakan dibaca. Dan kapanpun boleh baca doa itu, apalagi setelah sholat fardu. Kalau tingkatan doa yang paling baik itu yang ada dalam Quran. Yang kedua yang ada dalam hadis. Baru yang ketiga buatan para ulama. Nggih, nur buat niku. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Memang kontroversi. Memang kontroversi. Baru nanti buatan kita sendiri. Kenapa doa dalam Quran dan hadis itu yang terbaik? Karena dalam Quran maupun hadis itu dari Allah, dari Nabi, maka di situ tidak berdasarkan nafsu, tapi dasarnya wahyu. Jadi aman, selamat. Adapun yang lainnya, cara mengukurnya tadi itu. Jadi cermati maknanya, pahami. Kalau memang tidak ada yang bertentangan, maka silahkan diteruskan. Tapi kalau ada yang janggal, maka jangan. Terkait dengan makna. Adapun bacaan setelah fardu itu bagus. Nabi itu ditanya, ayyud doa asma, doa yang bagaimana yang paling didengar? Nabi menjawab, jaufal lail al-akhir wa duburus sholawatil maktubat, yaitu di tengah malam yang terakhir. Kemudian setelah itu yang kedua setelah sholat fardu yang 5. Berikutnya soal jari telunjuk dalam madzhab Syafi'i. Itu yang tahajud niku. Nggih. Enggak. Belum. Belum nggih. Yang apa itu sebelum salam jari telunjuk diturunkan apa mboten. Jadi dalam madzhab Syafi'i jari telunjuk itu ditegakkan sambil, jadi gini, pandangan mata sebelum asyhadu an la ilaha illallah itu menuju ke tempat sujud. Pada saat illallah jari ditegakkan telunjuk tadi sambil pandangan mata ke situ. Nah setelah itu tidak usah diturunkan, tapi pandangan mata kembali ke tempat sujud. Oh, ke jari telunjuk ngoten ya, Ustaz. Lho ndak. Pada saat asyhadu an la ilaha illallah itu mengarah ke jari telunjuk. Pandangan matanya. Setelah kembali ke tempat sujud lagi. Jadi kalau yang ditanyakan posisi jarinya diturunkan apa tidak, setelah illallah tidak usah. Sampai salah. Kemudian baca Quran cucu mengganggu. Ada 2 hal. Yang pertama, usahakan kalau berhenti itu di roksu ayat, artinya di penghujung ayat. Jadi jangan sampai untuk tengah-tengah. Yang penting di penghujung ya. Ya, usahakan di akhir. Jadi ojo sampai untuk tengah-tengah dihentikan, nanti artinya bermasalah. Itu satu. Yang kedua, tidak hanya cucu mengganggu, ada dering telepon apapun itu begitu caranya. Di penghujung ya. Penghujung. Ojo sampai leren itu ngawur. Lah, kalau pengen baca lagi, setelah kita komunikasi dengan cucu, orang lain dan sebagainya, itu ta'awud yang utama. Adapun baca bismillah itu terserah. Tapi yang utama adalah ta'awudnya. Walaupun tanpa membaca bismillah ya. Nggih, enggak apa-apa. Karena bismillah ini terutama nanti ketika mengawali surah. Adapun di tengah-tengah, yang paling utama itu adalah ta'awudnya. Dan menurut para ulama, ta'awud ini semacam penyucian dari ucapan-ucapan yang tidak bagus. Sambut. Kurang 1.
Tahajud harus mandi dulu apa tidak? Tergantung. Apa? Tergantung. Pripun? Tergantung. Oh, tergantung ya. Lah kalau dia barusan kumpul sama istrinya tidur, ya mandi dulu. Kalau tidak, enggak apa-apa. Kalau enggak ya harus wudhu dulu. Wudhu, nggih. Karena biasanya tidur dalam kondisi terlentang. Atau paling tidak gosok gigi lah nggih, Ustaz. Ya. Ya meskipun enggak gosok gigi ya enggak apa-apa, Oh, tapi sunnahnya kalau mau dilengkapi ya sekalian mandi. Biar fresh, gak ngantuk, ngopi dulu enggak apa. Ngopi dulu enggak apa-apa. Nggih, baik, monggo silakan ditutup Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatmul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esok pagi selalu terlintas di sanubari Radio Ertika. Dengan menyebut namamu, aku pasrahkan kepadamu hidup dan matiku. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya. Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Dengan kalam dan ketetapan Allah yang Maha Sempurna, aku berlindung dari murkanya, dari siksanya, dari kejahatan hambanya, serta dari gangguan setan dan kehadirannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam kian larut. Langit dengan bintang-bintangnya telah isyaratkan pada kita untuk sejenak pejamkan mata, mengumpulkan kembali serat-serat kasih dalam tubuh, serta membiarkan sel-sel cinta bekerja memperbaiki diri. Besok telah siap sejuta tantangan untuk meraih masa depan. Seperti juga Anda, esok kami sudah siapkan sejumlah strategi khusus melahap semua tantangan, tentu dengan segudang cinta untuk Anda. Sekarang izinkan kami menarik napas panjang untuk kumpulkan semangat guna kembali esok pagi menjadi teman Anda, menebar nada-nada cinta penuh persahabatan. Selamat malam, salam cinta untuk Anda.
terlintas di sanubari Radio Ervita. Snarky Puppy mungkin Anda juga kalau suka dengan musik-musik yang cukup unik. Snarky Puppy ini satu di antara instrumenter ensemble yang mendapatkan memenangkan 4 Grammy Awards ya tahun 2021 kemarin. Dan rencananya September ini mereka akan mengeluarkan album baru yang berjudul Empire Central kalau nggak salah ya, karena memang di beberapa portal musik sudah muncul list nama lagunya itu apa saja, tapi hanya satu yang masih bisa didengarkan, yaitu Trinity. Kalau Anda nanti coba ada ulang waktu untuk lihat band yang satu ini, Snarky Puppy, bagaimana, Anda coba cari di YouTube Trinity Extended Version. Ini cukup menarik karena kalau Anda lihat, sembari nanti saya coba tampilkan ya visualnya. Ini cukup panjang 11 menit dan komposisinya nanti saya akan coba tampilkan, nggak panjang lah, sampai 11 menit. Tapi yang pengalaman yang baru ketika Anda mungkin mendengarkan ataupun melihat komposisi dari Snarky Puppy, itu audiensnya itu melingkar di dalam satu bar gitu ya, dan semua audiensnya itu mendengarkan pakai headphone. Ini pengalaman yang menarik karena Snarky Puppy menghadirkan detail-detail dari setiap instrumen ya mungkin di sebelah kiri terdengar suara piano, sebelah kanan suara gitar, ada suara-suara lain yang akan seperti built-in. Jadi memang kalau harus didengarkan menggunakan headphone akan lebih terasa ambience dan juga membawa alur dari komposisi ini. Saya coba tampilkan kawan komposisi dari Snarky Puppy. Komposisi ini berjudul Trinity.
Poppy kawan dengan Trinity. Jadi komposisi ini akan muncul dalam album baru mereka yang akan rilis di bulan September ini, Empire Central. Mudah-mudahan Anda kalau dengar pakai headphone